Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ala hadinya Al-Fatihah. Amin. Oke, langsung pada pertemuan kali ini nanti yang kita bahas yaitu mengenai operasi hitung dalam bentuk pangkat. Operasi hitung, pada dasarnya operasi hitung itu ada 4. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua pengurangan, perkalian, dan yang terakhir atau yang keempat adalah pembagian. Bagaimana operasi hitung dalam bentuk pangkat? Nanti saya berikan beberapa contoh. Namun sebelum kita bahas dari contoh-contoh ini, maka kita evaluasi dulu mengenai sifat-sifat. Kenapa kita evaluasi lagi? Karena contoh-contoh ini berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Yang pertama yaitu pembagian. Bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Kemudian jika pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Syaratnya apa? Bilangan pokoknya harus sama. Yang ketiga, jika pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Dikalikan itu saya beri tanda titik. Tanda titik ini artinya operasi hitungnya adalah perkalian. Tidak perlu saya beri tanda X ya. Nanti rancuh antara X dengan perkalian. Maka perkaliannya saya beri simbol titik. Kemudian bilangan pokok yang berbeda kita kalikan kemudian kita pangkatkan, maka sifat yang keempat dari bilangan berpangkat ini adalah masing-masing kita pangkatkan. A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Kemudian yang terakhir adalah pembagian A per B dipangkatkan M. Jangan lupa di sini ada tanda kurungnya. Maka di sini masing-masing harus kita pangkatkan. A pangkat M per atau dibagi dengan B pangkat M. Ya, masih ingat dengan sifat-sifat ini? Ini perlu dipahami karena ini nanti kita terapkan pada operasi hitung bentuk pangkat. Contoh yang pertama, saya punya contoh soal 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Kita lihat bilangan pokoknya sama atau beda. Di sini bilangan pokoknya sama, maka tinggal kita terapkan sifatnya. Bilangan pokoknya kita tulis 2. Kemudian perkalian, kalau perkalian lihat sifat di sini, kalau perkalian maka pangkatnya tinggal dijumlah. 4 ditambah 3. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat 2, bilangan pokoknya sama, maka kita terapkan lagi pembagiannya. Jika dibagi maka pangkatnya tinggal dikurangi. Paham? Saya ulangi lagi ya. Bilangan pokoknya sama yaitu 2. Kita tulis 2. Perkalian maka pangkatnya tinggal dijumlah, pembagian maka tinggal dikurangi, sehingga 2, 4 tambah 3, 7. 7 dikurangi dengan 2 sama dengan 5. 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu nilainya berapa? Artinya di sini adalah 2-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32. Jadi nilainya adalah 32. Kemudian lanjut pada soal yang kedua. 4 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Kita lihat bilangan pokoknya sama atau beda? Beda. Maka kita rubah dulu, kita samakan dulu bilangan pokoknya. Kita lihat yang paling kecil adalah 2, maka 4 ini harus kita rubah. 4 kita jadikan dalam bentuk bilangan pokok 2. 4 itu sama dengan 2 pangkat berapa? 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Ya, 4 kita jadikan dalam bentuk bilangan pangkat dengan absis atau bilangan pokoknya adalah 2.
Maka di sini hasil daripada 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Kita ganti 4-nya dengan 2 pangkat 2. Tak kasih dalam kurung ya, 2 pangkat 2. 4-nya pangkat berapa di sini? Ternyata di sini adalah pangkat 2, maka kita tuliskan 2 dikali, ini dikali ya, 2 pangkat 3. Bagaimana langkah selanjutnya? Taruh bawah ya. Ada pangkat dipangkatkan lagi. Lihat sifat di sini. Ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. A pangkat M dipangkatkan N, maka kita tuliskan M kali N, pangkatnya dikali. Nah, di sini 2-nya tetap, 2 kali 2 4, sehingga menjadi 2 pangkat 4. Ini kita turunkan, dikali dengan 2 pangkat 3 sama dengan perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah. 2-nya tetap, 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7. Ya, jadi kalau ketemu soal dengan bilangan pokok yang berbeda, maka kita samakan dulu, merubahnya dulu. Ya, di sini bilangan pokoknya terkecil ada 2, maka 4 ini harus kita rubah dengan bilangan pokok 2. Nah, di sini 4 kalau kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2 atau absis 2, maka menjadi 2 pangkat 2. Ya. Lanjut pada soal yang ketiga. 4 dikalikan dengan 2 pangkat 3 dibagi dengan 16. Kesemuanya bilangan pokoknya berbeda. Maka kita rubah dulu ke bilangan mana? Bilangan pokok terkecil adalah 2. 4 bilangan pokok 2, maka menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, kemudian dibagi 16. 16 itu 2 pangkat berapa ya? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti 2 pangkat 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Ya. Coba cari nilai dari 2 pangkat 4, pasti hasilnya adalah 16. Di sini 16 kita rubah, kita samakan dengan bilangan pokok 2. Maka menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Selanjutnya tinggal kita terapkan sifatnya, dikali maka pangkatnya ditambah, dibagi maka pangkatnya dikurangi, sama dengan 2. 2 tambah 3 5, 5 kurangi 4 sama dengan 1. Paham ya? Jadi intinya adalah kita samakan dulu bilangan pokoknya, harus sama, sehingga kita bisa menerapkan sifat-sifat ini. Sifat yang pertama, sifat yang kedua ya. Kemudian soal yang keempat, A pangkat 3 B pangkat 2 terletak di dalam tanda kurung, kemudian di luarnya dipangkatkan 3. Berarti yang di dalam ini harus dipangkatkan 3. Bagaimana caranya? Kita uraikan A pangkat 3 masing-masing beri tanda kurung, lihat pangkatnya berapa? Pangkat 3. Di sini pangkat 3. Kemudian B-nya pangkat 2. Dipangkatkan 3. Berarti yang berada di dalam tanda kurung ini harus kita pangkatkan 3. A pangkat 3 dipangkatkan lagi 3, maka pangkatnya tinggal dikali 3 kali 3, atau kita tulis gini aja, A pangkat 3 kali 3 B pangkat 2 kali 3 sama dengan A 3 kali 3 9 kalikan B 2 pangkat 2 kali 3 6 B pangkat 6, maka hasil akhirnya adalah A pangkat 9 B pangkat 6. Soal yang berikutnya, A pangkat 4 B pangkat 5 C pangkat 6 per A pangkat 2 B pangkat 2 C pangkat 5. Bagaimana menyelesaikan ini? Di sini adalah tanda per. Tanda per ini adalah pembagian.
Pembagian kalau kita menerapkan sifat-sifat yang tadi, bilangan pokoknya harus sama, maka yang kita ambil adalah yang sama. Bisa dituliskan A dulu ya, karena dibagi maka pangkatnya diapakan? Kita kurangi 4 kurangi 2. Lanjut sekarang yang B. B apa? B yang atas pangkat 5 dibagi B pangkat 2. B pangkat 5 dikurangi 2. Kemudian yang C, kita lihat yang C. C atasnya pangkat 6, kemudian yang bawah pangkat 5 atau dibagi dengan C pangkat 5. Kalau dibagi dengan bilangan pokok sama, maka sama juga dengan dikurangi, yaitu dikurangi 5. Lanjut A, 4 kurangi 2, 2. B, 5 kurangi 2, 3. C, 6 kurangi 5, 1. Pangkat 1 boleh tidak usah ditulis, maka menjadi A pangkat 2, B pangkat 3, C. Sudah paham? Sekarang saya beri latihan soal, cukup 2 saja ya. Silakan ditulis di buku tulis, dicari penyelesaiannya. Jangan lupa nanti kita pada pertemuan berikutnya ulangan harian atau penilaian harian. Materinya tentang apa saja? Mulai dari awal pertemuan daring sampai terakhir yang saya jelaskan ini, nanti materi yang akan diujikan pada ulangan harian atau penilaian harian. Ya. Di mana nanti penilaian? Berada di link yang ada pada daring. Di situ nanti tersedia. Jadi pada pertemuan berikutnya ya, yaitu ulangan harian. Materinya adalah mulai awal daring, yaitu mengenai bilangan berpangkat, sifat-sifat bilangan, kemudian pangkat 0, pangkat negatif, dan yang terakhir adalah operasi hitung dalam bentuk pangkat. Untuk latihan soalnya, soal yang pertama adalah 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dibagi dengan 8, kemudian dikali dengan 32. Kemudian soal yang kedua, tak tulis A, ini B ya. Soal yang kedua A X pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat 3 per X negatif 2 Y pangkat 1, atau tidak usah saya tulis, Z-nya adalah pangkat 5. Silakan diselesaikan 2 latihan soal ini, ditulis di buku tulis ya. Kemudian untuk saya ingatkan lagi, pertemuan selanjutnya adalah ulangan harian. Materinya mulai dari awal daring ya, sampai dengan yang terakhir ini tentang operasi hitung dalam bentuk akar. Sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.